Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal tuntas untuk penilaian kinerja badan usaha. Yang akan saya bahas di sini itu adalah soal nomor 1, yaitu mengenai kredit modal kerja dengan metode keterikatan dana dan metode perkiraan kasar. Untuk soalnya sendiri, PT Jaim merupakan pemilik Tuan Jaim merupakan pemilik toko pakaian Darah Muda di Pusat Grosir Surabaya. Menjual baju dan celana merek Now, dibeli langsung dari pabrik PT Now secara kredit dari pabrik dengan termin 6 hari. Jadi belinya itu secara kredit dengan termin 6 hari. Untuk yang informasi-informasi pentingnya akan saya lingkari atau garis bawahi dulu ya. Harga belinya per unit dari pabrik itu adalah 150.000 untuk celana dan 100.000 untuk baju. Ya, ini untuk baju. Selanjutnya baju dan celana tersebut dijual ke pelanggan secara tunai. Rata-rata waktu mulai baju dan celana diberi dari pabrik hingga terjual ke pelanggan itu adalah 15 hari. Perusahaan mempertahankan saldo kas minimum itu adalah 1 juta. Berikut ini adalah data penjualan baju dan celana di toko DM untuk rata-rata per bulan. Jadi ini adalah untuk per bulannya, belum untuk per harinya kayak gitu. Jadi untuk di metode keterikatan dana sama di metode perkiraan kasar itu harus benar-benar dilihat satuannya. Jadi atau hari ataukah bulan itu harus benar-benar diperhatikan. Nanti akan disamakan gitu. Seumpamanya ada yang bulan nanti akan disamakan ke hari ataupun sebaliknya kayak gitu. Lanjut, ini juga ada informasi tambahannya, itu memperkerjakan 3 orang pegawai, 1 orang pegawai dengan gaji 4.500.000 per bulan, dan 2 orang pegawai harian dengan gajinya itu adalah 100.000. Lalu selain itu juga biaya bulanannya sewa toko 6 juta, listrik telepon 750.000, dan biaya lain-lainnya 300.000 kayak gitu. Ini untuk soalnya itu ada 3 ABC, tapi yang A ini berkaitan dengan teori, jadi akan saya jelaskan nanti. Ini langsung ke soal untuk penghitungannya aja ya. Jadi untuk yang B ini ditanyakan itu menghitung besarnya KMK untuk toko DM dengan menggunakan metode keterikatan dana. Diasumsikan perusahaan bekerja 30 hari sebulan. Jadi di sini sudah sempat saya tulis untuk rata-rata periode keterikatan dananya. Nah, ini pembelian secara kredit tadi sudah saya tandai juga. Secara kredit ke pabrik itu adalah selama 6 hari. Ya kan ya? Lalu untuk terjual ke pelanggan itu adalah sebesar 15 hari. Kayak gini. Lalu kalau seumpamanya kita jumlahnya adalah 21 hari. Nah, ini tadi pembelian secara kredit ini bisa dinamakan dengan periode utang. Ya, utang. Karena apa? Karena kita itu beli ke penjual dan kita itu kredit, posisinya seperti itu. Jadi ini bisa disebut dengan periode utang. Kalau yang ini dari penjualan sampai ke pelanggan, penjualan sampai terjual ke pelanggan itu adalah periode persediaan. Kayak gitu ya. Lanjut, selanjutnya ini adalah kita cari rata-rata pengeluaran kas per hari. Nah, rata-rata pengeluaran kas per hari. Untuk yang digunakan itu adalah ini adalah harga awalnya, bukan harga yang sudah ditambah dengan laba yang diambil oleh perusahaan. Jadi benar-benar harga yang dipatok oleh penjual kayak gitu. Jadi ini tadi kalau penjualannya ini kan adalah 180 pieces itu per bulan, berarti per harinya berapa? Berarti 180 dibagi 30, ketemunya itu adalah 6.
Untuk yang 450 ini juga dibagi 30, ketemunya itu adalah 15. Jadi untuk setiap harinya Tuan Jaim itu bisa menjual 6 celana dan 15 baju kayak gitu. Nah, berarti di sini untuk perharinya kita kalikan aja celananya tadi berapa, 6 dikalikan harga belinya celana itu adalah 150.000. Untuk yang baju itu adalah 15 dikalikan 100.000 kayak gitu. Lanjut untuk gaji pegawai. Untuk gaji pegawai ini ada 3 orang pegawai. 1 orang pegawai administrasi dengan gaji 4.500.000 per bulan. Per bulan ya, 4.500.000 per bulan. Berarti untuk satu harinya ini karena akan kita jadikan hari semua, karena banyaknya itu adalah hari, jadi kita jadikan hari semua. 4.500.000 dibagi dengan 30. Paham ya? 4.500.000 dibagi dengan 30 kayak gitu. Lanjut ada 2 orang pegawai harian dengan upah 100.000. Karena harian berarti untuk 2 orang pegawai itu adalah 200.000. Dari mana? Dari 100.000 dikalikan 2, karena untuk 2 orang pegawai harian itu 2 dikalikan 100.000. Lalu untuk sewa tokonya ini biaya bulanan ya, berarti ini semua dibagi dengan 30 hari. Nah di sini tadi juga dituliskan sebanyak 30 hari untuk sebulannya, berarti 6 juta dikit 30 ini 750 dikit 30 ini 300 dikit 30. Nah ini berapa? Biar cepat, tadi udah dihitung, ini hasilnya adalah 900.000 adalah 4.500.000 dibagi 30, temunya itu adalah 150.000. Ini adalah 200.000, ini ketemunya juga 200.000, ini ketemunya adalah 20, kelihatan ya, 25.000, ini adalah 10.000. Ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 2.985.000. Nah ini adalah kebutuhan kas per hari. Oke ya, kita lanjut. Ini adalah kebutuhan kas per hari 2.985.000. Lanjut untuk kebutuhan modal kerjanya, itu adalah periode keterikatan dikalikan dengan kebutuhan kas per hari ditambah dengan kas minimum. Nah, periode keterikatannya itu dari mana? Dari yang ini, dari rata-rata periode keterikatan dana, yaitu 21 dikalikan dengan kebutuhan kas per hari itu adalah ini, 2.985.000 ditambah dengan kas minimumnya tadi di soal adalah 1 juta. Nah ini ya. Nah langsung aja ini dihitung, ketemunya itu adalah 63.600
ribu kayak gitu. Oke, lanjut untuk yang C. Yang C itu adalah menghitung dengan metode perkiraan kasar atau dirty method. Nah, yang diminta di sini itu diasumsikan HPP-nya itu adalah 85% dari harga jual atau nilai omset penjualan. Perusahaan bekerja selama 30 hari sebulan, kayak gitu ya. Nah, untuk dirty method sendiri itu sudah ada rumusnya. Rumusnya itu adalah seperti ini. Fn itu sama dengan Arto plus Into dikurangi Apto dikalikan dengan COGS. Nah, Arto ini itu adalah perputaran piutang. Untuk Into ini adalah perputaran persediaan. Untuk yang Apto ini adalah perputaran utang. Sedangkan yang COGS ini adalah harga pokok penjualan, kayak gitu. Nah, untuk perputaran persediaan utang sama piutangnya sendiri itu tadi sudah diketahui di soal yang awal, sudah saya tuliskan juga bahwa periode utangnya itu adalah 6 hari, untuk periode persediaannya itu adalah 15 hari. Nah, jadi kita tuliskan aja untuk yang Arto, Into sama Aptonya. Untuk periode piutang, karena di sini nggak ada periode piutang, di soal juga nggak ada, berarti kita tuliskan 0. Untuk yang Intonya itu adalah periode persediaan. Persediaan di sini adalah 15 hari. 15 hari. Untuk yang Apto itu adalah 6 hari. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk yang COGS itu adalah HPP. Nah, kembali lagi, kalau untuk menghitung seperti ini itu adalah satuannya itu harus sama. Seumpamanya hari semua. Nah, ini saya akan coba untuk kita samakan ke bulan. Berarti kalau 15 hari itu adalah 0,5 bulan. Soalnya untuk yang metode perkiraan kasar itu biasanya lebih banyak menggunakan bulan, gitu. Kalau 6 hari jadikan bulan itu adalah 0,5 bulan. Ini ya. Lalu untuk yang HPP-nya, dia itu mintanya adalah 85% dari harga jual nilai omset penjualan. Karena omset di sini berarti yang dipakai itu adalah nilai yang menggunakan laba. Berarti yang ini. Nah, karena ini sudah rata-rata per bulan dan yang kita gunakan di sini itu adalah bulan, berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti sana gini ya. Sana 7. Jadi ini adalah 180 dikalikan 200 sama 450 dikalikan 150 ribu. Ini nah, kayak gini ya. Langsung aja, ini adalah 36 juta. Soalnya yang ini adalah 67.500. Gimana? Tinggal kita jumlahkan aja. Ketemunya adalah 103.500 juta. Nah, lalu yang di sini yang diminta itu adalah 85% dari harga jual. Berarti 85% dikalikan harga ini itu ketemunya adalah 87.975. Gini. Lalu sekarang Arto into Aptonya sudah ketemu, lalu ini HPP nya juga sudah ketemu. Sekarang tinggal kita masukkan.
Fn itu sama dengan artonya 0 ditambah intonya itu adalah 0,5 dikurangi 0,2 dikalikan dengan 87,975. Ini ketemunya adalah 0,3 kalikan 87,975 gitu ya. Oke, ketemunya itu adalah 26,392 900. Berarti kebutuhan dana dengan menggunakan metode perkiraan kasar itu adalah 26,392,500 kayak gitu. Nah, tadi saya janji untuk menjelaskan yang insya Allah penjelasannya benar, semoga benar. Jadi untuk yang metode keterikatan dana dan metode perkiraan kasar, jadi ini bisa dilihat di mode yang ada di e-learning. Untuk yang keterikatan dana itu lebih mengarah pada UMKM yang dia itu belum punya laporan keuangan yang secara utuh, tapi dia tuh sudah ada kayak catatan-catatan mengenai berapa barang yang dibutuhkan, berapa perharinya itu butuh berapa kasnya, lalu untuk penjualannya itu berapa, itu sudah ada. Tapi untuk yang metode perkiraan kasar itu benar-benar sangat sederhana. Jadi yang dibutuhkan itu hanya berapa hari untuk perputaran piutang, persediaan dan utangnya itu aja kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya ditanya mana yang lebih sederhana, itu adalah yang metode perkiraan kasar kayak gitu. Saya rasa cukup kayak gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.